Halo Kak, pagi. Halo, selamat pagi Kak Lea. Wah, selamat pagi Kak Jody. Pagi Kak Jody. Ya. Kita mau ibadah lagi ya Kak ya? Iya, kita mau sapa dulu adik-adiknya Kak di rumah. Oke, ya. sapa Kak. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi semua. Ya. Nah, adik-adik di sini udah siap untuk mau ibadah online nih Kak, sekolah Ya, minggu benar, online. Kak. Ya. Minggu keberapa nih Kak? Ini minggu ketiga di bulan Maret ya Kak ya. Nah, sekarang kita udah mau mempersiapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan dengan semangat. Semangat. Yuk. Kita pujikan lagu apa Kak? Kita mau angkat pujian Yesus Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh kembali beribadah ya Tuhan. Berkat-Mu tak henti-hentinya buat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, hadir kami ya Tuhan, saat ini kami mau memuji nama-Mu, mau memuliakan nama-Mu, dan khususnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, Kak Lea, sekarang adik-adik di sini sudah ibadah online, tak terasa sudah hampir satu tahun ya Kak ya. Udah ya? 1 tahun. Nah, tapi nggak pernah bosen-bosennya adik-adik untuk ibadah online. Kita tunggu sampai nanti kita bisa Ya, offline tetap lagi sabar ya Kak. Kak, Iya. tetap sabar. Nah, sekarang kita mau angkat pujian apa nih Kak? Satu hal telah kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan ya Kak ya. Satu hal telah kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan.
dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Ya, Kak, sekarang adik-adik di rumah juga sudah siap untuk menerima bagian yang terpenting, mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Jadi kita siapkan hati kita ya, Kak. Kita angkat pujian. Tuhan pasti sanggup. Ya. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Mari kita bangkit berdiri. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yuk kita lipat tangannya ke tempatnya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, tiba saatnya ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah apa yang firman-Mu dapat berikan pada pagi hari ini Tuhan, melalui Kak Yusuf Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberkatinya, Engkau yang mengurapi mulut bibirnya untuk setiap firman yang disampaikan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, selamat siang adik-adik, halo apa kabar? Ya, kembali lagi kita ketemu di dalam ibadah online secara khusus untuk kelas Kanaan dan juga kelas Sion. Kita bersyukur kalau kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun 2021, sekalipun juga tanpa terasa sudah 1 tahun lamanya kita tidak bisa beribadah secara offline, bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, bertemu dengan adik-adik semua di ruangan
ibadah kita. Tapi sungguh kita bersyukur karena apapun kondisi yang kita hadapi, seperti halnya dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada siang hari ini, kita terus melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar tentang sebuah kisah daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Lazarus. Dan pada bagian ini kita belajar tentang bagian adanya sebuah rencana untuk membunuh Lazarus. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam Yohanes 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Ya, jadi dari Yohanes 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 yang baru saja kita baca, di situ kita temukan lanjutan dari kisah setelah Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, pada saat itu tentunya Lazarus menjadi sebuah pusat perhatian. Karena apa? Karena apa yang dialami oleh Lazarus dianggap sesuatu yang spektakuler, dianggap sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada saat itu, di mana Lazarus yang sudah mati 4 hari terus kemudian Tuhan bangkitkan, dan terus kemudian Lazarus hidup. Dan tentunya ketika dibangkitkan, Lazarus bukan dalam keadaan seperti, maaf kata, sebuah jenazah yang sudah beberapa hari meninggal. Tidak, tetapi dalam kondisi tubuh yang sehat, sempurna, bahkan bahkan dipastikan tidak ada bekas bahwa dia seperti orang yang sudah masuk ke dalam kubur. Nah, karena itu Lazarus menjadi pusat perhatian. Bukan hanya menjadi pusat perhatian, tetapi ternyata kejadian yang menimpa, yang dialami oleh Lazarus ini membuat banyak orang Yahudi terus kemudian meninggalkan kepercayaan mereka dan mereka percaya kepada Yesus. Nah, ini adalah satu situasi yang seringkali kita hadapi juga di dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita menerima begitu banyak berkat Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita pun mungkin seringkali menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Bahkan kalau kita belajar tentang dalam kebenaran firman Tuhan, tentu hidup kita sebagai orang percaya harus menjadi pusat perhatian bukan karena kelebihan atau apa, tapi karena ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, tapi juga bukan berarti terus kemudian ketika kita sudah menjadi pusat perhatian, ataupun kita menjadi, kalau firman Tuhan mengatakan menjadi garam dan terang pada dunia ini, maka kita menjadi seolah-olah dengan sengaja atau memamerkan apa yang kita miliki begitu saja sehingga membuat orang lain menjadi tidak suka di dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang dialami oleh Lazarus, ketika Lazarus dibangkitkan, terus kemudian para imam kepala menjadi benci kepada Lazarus. Karena apa? Karena ada banyak orang-orang Yahudi meninggalkan kepercayaan Yahudi. Mereka mungkin mulai tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh para imam pada waktu itu, dan mereka lebih mau mengikut Yesus. Karena apa? Yesus sudah membuktikan kepada Lazarus, kepada orang banyak pada saat itu, bahwa Lazarus yang sudah mati bisa dibangkitkan. Di mana itu juga membuktikan bahwa Yesus yang diakui sebagai anak Allah, yang bahwa Yesus yang mengaku bahwa dia adalah Allah yang turun dan menjelma menjadi manusia, menyatakan kuasanya di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Nah, ternyata hal itu menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan berakhir di ayat yang ke-11 tadi yang kita baca, di ayat yang ke-10 yang kita baca, sehingga para imam itu bermufakat untuk membunuh Lazarus. Nah, adik-adik sekalian, kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika kita sudah melakukan sesuatu yang benar, ketika kita sudah terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tentunya kita tidak menghadapi situasi-situasi sulit, kita tidak menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan seperti yang dihadapi oleh Lazarus. Lazarus ini setelah berhadapan dengan kematian, terus kemudian dibangkitkan, tentu dia bersukacita sangat luar biasa. Tapi ternyata di tengah-tengah sukacitanya, Lazarus masih harus diperhadapkan kembali dengan sebuah tantangan yang mirip-mirip, yaitu dia harus kembali berhadapan dengan ancaman di mana ada imam-imam ataupun orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus menghadapi situasi ini?
Karena seperti yang sudah kakak katakan tadi, bahwa sebagai orang percaya ketika kita mengiring Kristus, ketika kita melakukan hal-hal yang sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak serta-merta bahwa kehidupan kita lepas dari tantangan dan rintangan. Tidak serta-merta terus kemudian kita akan menemukan bahwa orang yang ada di sekeliling kita langsung jatuh hati, menyukai kita, bahkan ingin selalu dekat dengan kita. Tidak. Tapi kita masih menghadapi orang-orang yang ingin memfitnah kita. Kita masih menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Kita masih menghadapi orang-orang yang mungkin ingin membuat hidup kita menjadi jauh lebih tidak baik daripada kehidupan yang kita jalani saat ini. Sikap pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu koreksi diri. Kita baca di dalam Hosea 8 ayat yang ke-7. Hosea pasal 8 ayat yang ke-7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Nah, apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang senangannya punya tabiat berontak kepada Tuhan. Bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang seringkali tidak taat dengan apa yang Tuhan mau. Nanti kalau kita baca di dalam ayat beberapa ayat di atasnya, kakak akan bacakan ya, untuk kita tahu situasi yang dihadapi di dalam Hosea 8 ayat yang ke-7 ini. Di dalam Hosea 8 ayat yang ke-1, tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Nah, jadi Tuhan mengatakan karena mereka telah melangkahi perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel dan mereka telah mendurhaka kepada firman Tuhan atau kepada pengajaran Tuhan. Nah, kalau kita menghadapi situasi sulit karena kita melakukan kesalahan, kalau kita menghadapi situasi sulit karena kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita bertobat. Yang kita lakukan adalah kita kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita kembali belajar untuk setia kepada Tuhan, sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan lagi. Jangan seperti bangsa Israel yang selalu susah untuk mereka berbalik, untuk mereka bertobat. Sehingga akhirnya tadi di Hosea 8 ayat yang ke-7, maka mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Atau mungkin dari bahasa yang sering kita dengar, menabur angin menuai badai. Jadi apa yang kita lakukan, akibatnya itu pasti pun akan kita rasakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena itu sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus belajar untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan bukan berarti juga kita tidak mengalami situasi yang sulit. Tetapi tetap hal itu harus kita lakukan. Karena itu kalau kita menghadapi situasi sulit, pertama yang kita lakukan adalah koreksi diri, check and recheck. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita melanggar firman Tuhan? Apakah kita memperlakukan orang lain dengan tidak baik? Apakah kita berusaha juga menjatuhkan orang lain? Atau kita sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tapi ternyata Tuhan izinkan bahwa kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Karena ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tentunya Tuhan punya maksud dan tujuan yang sangat indah, yaitu untuk mendidik dan untuk mendewasakan iman kita di hadapan Tuhan. Terus kemudian hal yang kedua yang harus kemudian kita lakukan adalah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi dalam kehidupan kita itu sebetulnya tidak ada alasan satupun yang membuat kita untuk kita tidak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena apa seperti yang sudah dijalani oleh Lazarus, awalnya Lazarus ini sebetulnya adalah sasaran kedua. Karena pada awalnya kalau nanti kalian baca di rumah lagi ya, di dalam Yohanes ayat yang Yohanes 11, nanti bisa dibaca di ayat Yohanes 11 ayat yang ke-57. Di situ orang Yahudi sudah merancangkan untuk membunuh Tuhan Yesus karena membangkitkan Lazarus pada waktu itu. Nah, karena plan mereka ini gagal, maka yang mereka kejar berikutnya adalah mereka mau membunuh Lazarus yang saat itu Tuhan bangkitkan. Padahal kesalahan, Lazarus tidak melakukan kesalahan apa-apa.
Lazarus hanya menjalankan dan mengikuti apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupannya. Nah, akan tetapi Lazarus tetap mengalami hal yang tidak mengenakan. Tapi kakak percaya, hari itu Lazarus tidak menggerutu. Hari itu Lazarus tidak begitu saja terus kemudian datang kepada Tuhan dan mengeluh atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan sebagai tanda protes kepada Tuhan. Tapi dia tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ketika menghadapi situasi yang sangat menyenangkan aja, seringkali kita susah untuk mengucap syukur. Karena mungkin kita merasa bahwa semua karena hasil jerih lelah kita, semua karena kekuatan kita, sehingga kita bisa menjalani apapun, sehingga kita tidak perlu mengucap syukur, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Tapi apapun yang kita alami, seharusnya itu membuat kita untuk selalu mengucap syukur. Karena apa? Karena tidak ada satupun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita yang akan membawa kita menuju sebuah kecelakaan. Karena itu sesulit apapun situasi, sesusah apapun seperti kondisi yang kita hadapi, mungkin kalian sudah bosan sekali untuk berada di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah. Bahkan mungkin sudah bosan dengan suasana yang gak bisa kemana-mana. Kalau keluar harus pakai masker, semuanya serba terbatas. Tapi jangan biarkan keadaan ini, pandemi yang kita alami, membuat kita protes kepada Tuhan dan mungkin kita berusaha untuk mempersalahkan Tuhan. Tapi belajarlah untuk tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena kita tahu ada banyak perkara indah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita melalui situasi apapun yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bagian poin terakhir adalah kalau kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan seperti yang dihadapi oleh Lazarus adalah kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita baca dulu di dalam Yohanes 11 ayat yang keempat. Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ini ketika Maria dan Marta bertemu dengan Tuhan dan menyampaikan bahwa Lazarus sudah meninggal. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Lazarus tidak akan mengalami kematian. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa Lazarus akan dibangkitkan. Nah, karena itu dari ini pun kita juga dari ayat ini kita menarik sebuah kesimpulan bahwa apapun yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebetulnya punya ujung agar nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kadang-kadang kita ini saja yang tidak betah, kadang-kadang kita ini saja yang tidak sanggup untuk melihat rencana Tuhan yang besar yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita selalu memandang kalau kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, kita selalu ingin protes, kita ingin selalu berontak kepada Tuhan, kita selalu ingin merasa bahwa Tuhan tidak adil lah, Tuhan tidak inilah, Tuhan tidak itulah. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini, kita mengalami mungkin sedang diperhadapkan dengan apa yang dihadapi oleh Lazarus. Kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak melakukan apa-apa, tapi banyak orang yang justru berusaha mengejar-ngejar kita untuk menjatuhkan, untuk merusak nama baik kita, untuk membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Bahkan mungkin itu dilakukan oleh orang-orang dekat, oleh sahabat, oleh saudara-saudara kita. Bahkan mungkin di rumah juga ada yang namanya sedikit dalam tanda kutip sebuah persaingan antara saudara, antara kakak dan adik yang akhirnya bisa ada sebuah usaha untuk saling menjatuhkan. Nah, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hidup seperti itu. Tapi kita mau tetap hidup di dalam lingkaran kasih Tuhan untuk kita bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Dan terlebih lagi ketika kita menghadapi situasi seperti apa yang dihadapi oleh Lazarus, kita sudah koreksi diri. Kalau kita sudah koreksi diri dan kita menyadari kita tidak melakukan kesalahan atau dosa apapun, maka terus kemudian kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita berusaha untuk tahu bahwa apa yang sedang Tuhan kerjakan itu indah pada waktunya. Setelah kita bisa mengucap syukur, maka kita harus percaya bahwa dalam situasi seperti itu pun Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan. Tuhan hadir untuk memberikan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Lazarus sangat membuktikan bahwa ketika dia sudah dibangkitkan oleh Tuhan, ketika ada ancaman untuk membunuhnya hadir di dalam kehidupannya, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap melingkupi Lazarus, sehingga Lazarus tetap bisa menjalani seluruh perjalanan kehidupannya dengan tetap bersuka cita dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Memang di kemudian hari Lazarus akan tetap berhadapan dengan kematian, karena itulah sebuah proses kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari oleh siapapun juga. Tapi di dalam menjalani perjalanan kehidupannya, Lazarus telah melihat
bahwa Tuhan yang ia sembah, bahwa Tuhan yang ia layani adalah Tuhan yang hidup, yang selalu sanggup memberikan pertolongan, yang selalu sanggup memberikan penyertaan yang ajaib. Kita akan baca ayat yang terakhir di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, kiranya ayat ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja di dalam Tuhan. Perjalanan kehidupan kalian masih panjang, tantangan dan rintangan yang harus kalian hadapi masih begitu banyak di dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak pernah punya pegangan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menyertai kita sekalipun dalam lembah kekelaman, kita akan tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Engkau besertaku. Karena gada Tuhan dan tongkat Tuhan yang akan terus menuntun kita. Jika kita terus berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan selalu melihat masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang akan membawa kita untuk terus melihat kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita itu sungguh benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak cerita di dalam Alkitab, ada begitu banyak bukti di dalam Alkitab yang sering kita dengar, yang selalu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Dia Allah yang selalu peduli, Dia Allah yang mengerti dengan apa yang kita hadapi, dan Dia Allah yang akan terus membawa kehidupan kita untuk kita terus menikmati perjalanan hidup yang penuh dengan harapan dan perjalanan hidup yang indah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat buat setiap adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan, boleh menjadi berkat buat kita semua untuk kita tetap belajar menyerahkan hidup kita di dalam tuntunan Tuhan. Sekalipun kehidupan yang kita hadapi bukan satu kehidupan yang mudah, sekalipun situasi yang kita hadapi bukan situasi yang mudah dan situasi yang selalu membuat hati kita sebagai manusia senang, tapi seringkali pun kita harus menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Tapi kiranya di dalam situasi yang tidak menyenangkan itu pun kita akan terus melihat bahwa Dia Bapa yang baik yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena saat ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, di mana kami belajar sekalipun kehidupan kami seringkali menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang tidak pernah kami harapkan, tapi ajar kami untuk senantiasa mengoreksi diri kami ketika kami menghadapi situasi yang sulit. Dan ketika kami menemukan bahwa kami selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ajar kami juga Tuhan, untuk selalu bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk setiap hal yang tidak indah, yang tidak menyenangkan pun yang sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Karena kami mau melihat rancangan-Mu yang terbaik yang sedang Tuhan kerjakan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Ajar kami memberikan hati untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ajar kami untuk memberikan hati kami untuk terus meletakkan kepercayaan kami dan pengharapan kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Sekalipun seringkali kenyataan membuat pemikiran kami serasa Tuhan meninggalkan kami, serasa Tuhan tidak peduli dengan apa yang kami hadapi, tapi sesungguhnya Engkau Allah yang selalu menyertai langkah perjalanan kehidupan kami. Hamba selesai berbicara pada saat ini, tapi hamba yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus yang akan mengingatkan, Roh-Mu yang kudus yang akan menanamkan firman-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak remaja-Mu ini ya Tuhan. Sehingga di masa-masa remaja mereka akan belajar untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Sekalipun mereka menghadapi situasi yang tidak mengenakan, ajar mereka untuk tidak berontak, tapi ajar mereka mengucap syukur, ajar mereka meletakkan kepercayaan mereka sepenuhnya hanya kepada Engkau. Maka mereka akan terus melihat rancangan yang terbaik Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa buat setiap mereka, pergumulan apapun yang mereka hadapi di masa remaja mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kemenangan yang sempurna bagi setiap mereka. Bahkan studi yang sedang mereka tempuh saat ini pun ya Tuhan, Engkau juga yang memberikan hikmat akal budi, sehingga setiap mereka senantiasa mampu memperoleh hasil yang maksimal dari setiap studi yang mereka tempuh. Berkati kedua orang tua mereka dengan setiap mata pencaharian yang mereka kerjakan saat ini ya Tuhan. Kiranya setiap anak-anak-Mu diberkati di tengah-tengah keluarga mereka dengan kasih, diberkati dengan sukacita yang datangnya daripada Engkau, sehingga setiap anak-anak sekolah minggu yang saat ini mengikuti ibadah ini ya Tuhan, mereka akan terus menikmati karya-Mu yang besar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terus sertai langkah perjalanan kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh terus menyenangkan hati-Mu, sehingga hidup kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih. Amin. Untuk ayat masnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, ayat mas hari ini 1 Tesalonika ayat yang ke-18. Kakak bacakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Halo, selamat pagi Kak Petrus. Selamat pagi Kak Elis, gimana kabarnya? Baik, ya Baik, luar baik. biasa. Ya, tadi saya nggak ditanya kabarnya. Kabarnya gimana? Baik-baik. Oke, ya. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang Iya, disampaikan betul, oleh siapa? betul. Kak Yusuf. Oke, ya tadi tentang rencana membunuh Lazarus. Ya. Pasti ada pertanyaan nih buat adik-adik ya. Buat adik-adik semua. Apa Kak pertanyaannya yang pertama? Pertanyaannya apa ya Kak yang pertama yang lebih seru? Oh ya, di Betania ada 3 saudara. 3 saudara ini kan rajin mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan Yesus. 3 saudara itu adalah MLM. Apa itu Kak? Marta, L Lazarus, M-nya lagi Maria. Pertanyaannya adalah berapa hari Lazarus mati? Nah, itu Kak. Waduh, berapa ya? Berapa? Pasti adik-adik tahu nih. Nah, tadi kan sudah dengerin firman yang disampaikan Kak Yusuf ya Kak ya. Betul, betul. Ya, betul. Ya, yuk yang pertanyaan kedua ya. Tadi adik-adik udah hafal ya pertanyaan pertama. Ya, oke. Pertanyaan kedua ya Kak Petrus ya. Ya, betul. Ya. Yang kedua. Dari kejadian dari Lazarus ini ya, jadi trending topik di Betania ya. Terus kesaksian Lazarus menjadi para pengikut imam-imam itu menjadi mengikuti Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa para imam-imam kepala itu hendak membunuh Lazarus? Ya, adik-adik pasti tahu ya, yang udah mendengarkan firman tadi ya. Mengapa para imam itu ingin membunuh Lazarus? Iya, cepet dicari ya, terus ditulis jawabannya. Ya. Yuk, ada pertanyaan lagi nggak Kak? Ada satu lagi, yang ketiga. Nah, MLM tadi yang rajin mendengarkan firman Tuhan, Marta melayani, Lazarus menemani karena sudah dibangkitkan. Maria? Nah, Maria, apa yang dilakukan Maria kepada Tuhan Yesus Kristus? Apa yang dia lakukan kepada Yesus? Ya, nah, apa itu. ya kira-kira ya? Apa ya? Adik-adik yang jawab. Nah, dan kita tunggu jawabannya. Iya, betul. Ya. Sip ya Kak ya? Udah 3 pertanyaan ya? Iya, adik-adik cepat jawab ya. Ya. Oke. Udah selesai? Ya. Oke, bye-bye. Sampai minggu lagi. depan. Tuhan Yesus memberkati.